Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,22% ke angka 6.731. Selain video ini, kami juga mau upload short video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GJTL yang 2 hari terakhir terlihat sudah mulai melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang masih dibeli oleh perusahaan besar Mitsubishi Motor. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Diam-diam Mitsubishi Motor koleksi saham GoTo. Jadi bisa kita baca sekilas. Para investor besar yang tertarik merapat barisan ke PT GoTo masih bermunculan. Kali ini giliran raksasa otomotif Mitsubishi Motor Corporation yang melaporkan investasi saham di emiten teknologi ini. Jadi dari hasil laporan keuangan periode fiskal 3 Maret tahun 2022 sampai 31 Maret tahun 2023, ada jumlah saham yang mereka punya itu untuk saham GoTo sebesar 1,423 miliar lembar saham. Jadi ternyata GoTo merupakan satu-satunya perusahaan terbuka Indonesia yang sahamnya masih dimiliki Mitsubishi Motor dengan status kepemilikan langsung. Tapi sekarang kita coba lihat dulu bagaimana teknikalnya GoTo saat ini. Bisa kita perhatikan sini, walaupun Mitsubishi Motor sudah mempunyai saham GoTo, tapi secara tren atau secara teknikal saat ini GoTo menurut saya masih kurang oke. Bisa kita lihat saat ini masih lanjut turun atau berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 114. Dan sekarang jika kita lihat malah turun di bawah support di sekitar 110. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break dari support 110, tapi bisa kita perhatikan secara tren GoTo memang tren sudah mulai melemah kembali. Dan seperti penjelasan saya pada analisa GoTo sebelumnya, bisa kita lihat di sini GoTo masih terus didistribusikan oleh asing. Ini yang membuat GoTo secara tren masih belum oke dibandingkan sebelumnya pada saat bergerak naik. Karena pada saat sebelum bergerak naik, asing terus masuk akumulasi dan bisa kita lihat dalam 2 minggu 3 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham GoTo. Dan hari ini walaupun GoTo bertahan di 108, asing masih tetap keluar. Dan dari data broker saham pun bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada distribusi. Jadi secara tren GoTo menurut saya masih belum oke. Apabila teman-teman pingin entry, menurut saya paling aman wait and see dulu. Paling bagus adalah apabila entry saat GoTo terkonfirmasi break atau naik di atas garis EMA 50. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba entry apabila GoTo berhasil naik di atas 110. Tapi jika kita pantau satu minggu ini GoTo gagal naik kembali di atas 110, GoTo saya lihat trennya masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 100. Dan ingat, GoTo selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, secara tren dia masih belum oke dan potensinya akan lebih besar untuk turun menuju support psikologis di harga 100 ini. Jadi apabila mau lebih aman seperti penjelasan saya, tunggu GoTo berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila terkonfirmasi sudah berhasil naik, maka GoTo secara tren akan mulai membaik walaupun belum uptrend dan ada potensi untuk lanjut naik mengetes harga 120 sampai harga 130 apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan selanjutnya saya akan coba analisa atau update saham DOIT yang hari ini masih lanjut naik 5% lebih ke harga 400. Jadi jika kita perhatikan DOIT secara tren memang saat ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi setelah berhasil break garis EMA 150 bisa kita perhatikan sini, DOIT terus bergerak naik dan hari ini terkonfirmasi berhasil break harga 380 yang satu minggu terakhir ini sempat menahan kenaikan dari saham DOIT. Dan saham DOIT dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli kemarin sudah masuk watchlist untuk kami pantau bareng teman-teman member. Jadi dari 2 minggu lalu sudah masuk ke watchlist kami karena sebelumnya masih terlihat terus ada akumulasi. Dan saat ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham DOIT masih sangat layak untuk di hold karena saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes target berikutnya di sekitar 410.
Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk Deutsche saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk mengetes 410, tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sudah terlalu beresiko untuk coba entry di sekitar target harga ini karena saat ini sudah naik sangat tinggi dan ada potensi untuk mulai terkena profit taking sementara. Jadi harus hati-hati, ada potensi pada saat mengetes 410, duit mulai melemah dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 380 kembali. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah di sekitar 340 atau di sekitar garis EMA 50 ini, bisa terrilis stop di sekitar 370-380 atau hold saja terus selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, duit menurut saya masih sangat layak untuk di hold dan bisa kita follow the trend. Selanjutnya saya juga update saham Harum yang bisa kita lihat saat ini Harum juga mulai bergerak uptrend. Jadi jika kita perhatikan hampir mirip dengan Deutsche sebelumnya juga downtrend tapi setelah berhasil break garis EMA 50-150 terus bergerak naik. Dan Harum saat ini sudah terkonfirmasi berhasil naik di atas kedua garis EMA. Tapi saat ini ada 1 minggu terakhir ini tertahan di harga 1.600. Jadi sampai saat ini Harum masih mencoba untuk break resisten ini. Tapi ingat secara tren Harum sudah mulai membaik, sudah mulai uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau sekitar garis EMA 150, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, musa wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1600 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 1500 untuk entry di sekitar support ini. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Harum. Jadi Harum saya lihat masih ada potensi untuk break harga 1600 dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 1700 sampai 1750. Jadi secara tren saya lihat Harum saat ini akan mulai membaik trennya, akan mulai uptrend untuk tren jangka pendek dan tren jangka menengah. Dan ini jika kita perhatikan beda dengan Deutsche atau Harum, ini saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya memang Indi berhasil break garis EMA 50-150, tapi setelah itu mulai berbalik arah. Setelah pembagian dividen atau exit dividen, Indi terus bergerak turun, saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini belum terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Jadi ingat selama masih belum berhasil break, Indi secara tren masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa support di harga 2050. Untuk support psikologis saat ini masih di 2000 dan support di bawahnya ada sekitar 1900. Dan untuk Indi jika kita lihat kenaikan hari ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga jika kita pantau 3 hari terakhir masih distribusi saham Indi. Jadi Indi secara tren masih belum oke karena masih mencoba untuk break garis EMA 50 dan ternyata kenaikan hari ini masih ada distribusi sehingga tetap harus dipantau terus karena masih ada potensi untuk gagal break garis EMA 50 ini. Karena kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Indi minggu ini gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila gagal naik, Indi masih ada potensi kembali turun mengetes harga 2000. Apabila teman-teman masih mau hold terus selama harga 2000 tidak terlewati, menurut saya masih oke. Tapi apabila terpantau Indi ternyata turun di bawah harga 2000, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren Indi masih ada potensi untuk lanjut bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin beli saham Indi, wait and see, bisa buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 50. Jadi paling aman adalah entry apabila Indi berhasil naik di atas garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, Indi berpotensi untuk lanjut naik menuju harga 2200 atau resisten berikutnya. Atau teman-teman bisa coba spekulatif buy di sekitar harga 2000, tapi ingat resiko lumayan besar apabila memang masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.